Baru saja kita dikagetkan ada seorang WNI yang melakukan tindak kejahatan yang luar biasa. Dia memperkosa 190 orang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata yang diperkosa itu bukan yang lawan jenis, tetapi sejenis. Yaitu dia melakukan tindakan sodomi, laki-laki sama laki-laki. Dan kalian tahu, pelaku daripada kejahatan yang luar biasa ini adalah seseorang yang dikenal dengan akademis yang tinggi. Strata sosial, strata pendidikan, ini adalah orang yang hebat. Bentar lagi dia akan diwisuda sebagai seorang doktor. Dia menyabet 3 gelar magister, orang yang dikenal rajin beribadah. Seperti apa Reinhard digambarkan oleh pihak keluarga? Ya, penggambaran dari pihak keluarga kepada tim KBRI, seseorang yang baik-baik saja, rajin beribadah. Dan saking besarnya kasus ini, oleh hakim dia dianggap sebagai predator seksual setan. It's an absolutely unprecedented case. Looking at that amount of evidence is challenging in itself. That's equivalent to 1,500 DVD films. We believe there's over 190 victims that have been involved with Sinaga, with Reinhard Sinaga, and 70 of them are still to be identified approximately. Dan dalam sejarah Inggris, ini adalah rekor. Rekor merupakan kejahatan pemerkosaan yang paling sadis selama negara Inggris itu ada, yang terekam dalam sejarah. Dan bisa dibayangkan, pergi ke negara orang, kemudian membuat prestasi yang betul-betul memalukan bangsa kita. Perkawinan sejenis, menurut saya perkawinan sejenis ya setuju-setuju aja. Selama orang tuanya setuju, kenapa tidak? Ya enggak. Dan perangkat hukum harus yang kuat. Instrumen hukum kalau di Indonesia sudah kuat ya terserah yang menikah dia, yang dosa-dosa dia diurusan dengan dia, dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menjadi Tuhan untuk orang lain. Oke? Jadi menurut saya perkawinan sejenis ya terserah dia dan Tuhan dan juga orang tuanya. Sit right here. Thank you for being here. I appreciate it. Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary. I'm hurt bad. Really bad. What do you have to say? Perilaku homoseksual ini perilaku yang sangat keji. Bahkan saking kejinya, ini pertama kali dilakukan di masanya kaum Lut. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kejahatan ini belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum daripada kaumnya Nabi Lut. Dan sekarang mulai dihidup-hidupkan lagi oleh orang-orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia untuk membenarkan perilaku mereka, yaitu homoseksual, lesbian, transgender, semuanya ini sekarang sedang marak di tempat kita. Seperti yang kita tahu, mereka punya grup-grup di sosial media, itu mereka punya grup di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, di kota-kota besar itu anggotanya itu sampai ribuan. Dan yang menyasar bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi termasuk anak-anak kecil. Dalam artian mereka masih usia SMP, mereka tergabung di situ. Dan ini saya tidak berbicara di luar negeri yang sangat sekuler, yang sangat bebas. Tetapi saya berbicara di Indonesia, di negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Di mana kita tahu Islam itu betul-betul melarang keras perilaku LGBT. Saking kerasnya, ulama mengatakan bahwasanya dosanya orang-orang yang melakukan homoseksual ini lebih besar daripada dosa melakukan pembunuhan dan berzina. Bahayanya dari perilaku ini, teman-teman, daripada kacamata Islam tentunya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar kejahatannya. Bahkan ulama mengatakan kejahatan perilaku homoseksual ini lebih tinggi atau lebih berat daripada pembunuhan. Lebih berat daripada zina muhson, ya zina yang sama-sama orang sudah menikah, ini apa hukumannya? Dirajam. Hukumnya dirajam sampai mati. Tetapi perilaku homoseksual ini dan semisalnya, hukumannya itu di masa Abu Bakar itu dibakar. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya orang yang melakukan hal ini dia dijatuhkan dari bangunan yang tinggi sampai mati. Jadi teman-teman muda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita harus semakin ekstra berhati-hati. Karena perilaku ini bisa menimpa siapa saja. Dan kita berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari ini. Salah satunya kita harus mempunyai lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik, kita mengkaji agama Allah ini dengan baik, kita memahami agama Allah dengan baik, sehingga Allah menjaga diri kita.